Gue percaya seni nggak bisa dipisahin sama politik. Selama lebih dari 5 tahun, gue berkarya demi perlawanan. Di Hari Solidaritas Palestina Sedunia yang dikasih nama Al-Quds. Dan ya, gue belum berhenti. Tapi kayaknya perlawanan emang gak semudah itu. Rasanya semua yang gue lakuin gak ngefek sama sekali sama peristiwa yang masif ini. Rasa insignifikansi itu gak narik gue buat mundur sedikit ke belakang. Maksa gue buat nge-reframe ulang apa itu Al-Quds. Buat yang malas nonton video panjang kayak gini, videonya intinya bakal gue bagi jadi 3 babak. Babak pertama gue bakal cerita pengalaman gue kenal sama gerakan Al-Quds dari SD yang sampai sekarang gue masih ikut turun ke jalan. Dan di babak kedua gue pengen coba refleksi ke dalam gitu loh. Gue pengen coba nge-share pemahaman-pemahaman yang gue dapet dari Al-Quds. Dan di babak terakhir gue bakal ngajuin kesimpulan-kesimpulan yang udah gue pahami dari gerakan Al-Quds ini, bahwa sebenarnya gerakan ini dan juga Islam itu bukan cuma tentang perlawanan, tapi juga teriakan persatuan umat Islam. Oke, pertama-tama kita literally mundur ke belakang ya. Gue pengen cerita gimana gue pertama kali kenal sama gerakan ini. Dan mungkin bisa dilihat babak ini tuh sebagai perjalanan aktivisme gue yang akhirnya ngebentuk intelektualitas gue di hari ini. Oke, kalau diingat-ingat, pertama kali gue kenal sama gerakan Al-Quds itu waktu gue SD. Itu pertama kalinya juga gue dikenalin sama penjajahan Palestina oleh orang tua gue. Tapi sebenarnya agak random juga gitu ya, bocah gitu kan ikut demo panas-panas. Tapi sebenarnya di sini yang pengen gue bawa di sini itu adalah gimana caranya emak sama bapak gue itu ngasih tahu gue waktu itu. Nah, di sini yang penting, gue nggak langsung dicekokin sama fakta-fakta rumit tentang penjajahan, tapi gue masih bocah pas denger gitu kan juga kayak, hah? Kejam banget mereka gitu. Bayangin gitu kan, gue bocah gitu kan, masih bocah SD, tiba-tiba dikasih tahu gitu sama bokap lu ada pembantaian yang terjadi di bagian dunia lain. Tapi gini, waktu kita kecil, kita itu kan masih belum bisa memahamin hal-hal rumit gitu, kayak misalnya gitu kan kayak, wah ini Israel ngelanggar PBB nih, atau misalnya kayak Israel itu nggak boleh sebenarnya dia kayak gitu karena dia itu dijanjikan 3.000 tahun yang lalu itu sebenarnya nggak valid. Itu bocah juga kagak paham. Maksud gue kayak, ya sebagai anak kecil gue juga pasti bengong gitu dibilangin kayak gitu kan, karena gue masih nggak bisa paham hal-hal yang rumit kayak gitu. Maka dari itu cara paling mudah yang gue tangkap dari sini ya, cara paling mudah itu kita lewat nilai-nilai kemanusiaan. Jadi kayak misalkan kalau kita ngomong ke anak kecil gitu kan, jangan disakitin kucingnya, kasihan segala macam gitu kan, atau jangan pukul orang lain, nggak boleh, nggak baik, jahat gitu kan. Karena gue percaya sebenarnya ada emang hal-hal simpel yang bocah juga paham. Jadi pintu pertama kenapa gue bisa akhirnya turun ke jalan untuk ikut demo itu murni cuman sebatas fitrah kita gitu, atau dorongan hati aja. Udah tuh gue jadi sering ikut demo Al-Quds. Bayangin kan lu pas puasa kan, panas-panas ikut demo, sedep juga. Kasian juga sebenarnya bocah gitu kan ikut demo puasa panas-panas gitu kan. Tapi kayaknya sebenarnya tuh yang pengen disampaikan atau ditekanin itu dari kecil adalah gimana caranya kita itu peduli sama orang yang dizalimi.
Urusan penjajahan benar adanya atau enggak itu bukan jadi urusan sekarang gitu. Karena menurut gue bocil itu masih belum dalam kapasitas untuk menganalisa fakta-fakta yang ada. Dan kapan kita bisa mulai masuk ke ranah itu? Pas kita udah bisa menganalisa mana yang salah dan mana yang benar. Anggaplah habis balik gitu, otak kita udah mulai jalan gitu, logika juga udah mulai jalan. Ya walaupun mungkin belum matang ya. Makanya kalau gue misalnya gitu waktu SMA, gue pernah ngobrol sama temen gue gitu. Dia bilang mungkin maksud dia itu bukan Israel itu bener ya, tapi ini menurut dia permasalahan atau pernyataan yang menurut dia fair gitu untuk diangkat gitu. Dia waktu itu bilang tanahnya itu udah dijanjikan ke mereka loh 3000 tahun yang lalu. Jadi sebenarnya mereka itu sesimpel ngelakuin atau ngelaksanain tugas yang udah diberikan ke mereka. Oke, anggaplah itu memang bener adanya ya. Emang Taurat menjanjikan tanah ini kepada mereka gitu. Tapi pertanyaan yang pertama, apakah kepercayaan kita harus dipaksakan ke orang lain? Itu yang pertama. Yang kedua, dan lebih parah, apakah caranya dengan penjajahan atau yang bahkan genosida gitu. Nah di fase ini tuh gue mulai mikir kayak gitu. Gue gak lagi bawa-bawa kayak, masa lu gak kasihan sih sama mereka? Gue mau masih kasihan ya, gue masih peduli sama mereka. Oke, iya itu tetap benar pernyataannya gitu. Tapi di sini apa yang gue tekanin adalah gue udah ngedefend kepercayaan gue secara argumentatif gitu loh. Jadi bukan lagi ngerasain keburukan doang, tapi kita juga mengidentifikasi apa keburukan itu sendiri. Nah, seiring bertambahnya umur, gue mulai belajar tentang logika. Ya karena emang gue juga kuliah filsafat, jadi emang ya pasti dapat pelajaran logika. Tapi poin gue di sini adalah setelah kita sampai di sekitar SMA ke kuliah itu, ibaratnya tuh kemampuan logika kita tuh unlock gitu loh. Tinggal gimana caranya kita ngembangin logika kita sama akal kita ke depannya. Nah, di zaman sekarang gue mau ngasih variabel baru nih, internet. Seiring berkembangnya pola pikir kita, tantangannya juga makin gede. Menurut gue, kita udah gak sesimpel dituntut untuk menilai apakah ini benar atau salah doang, tapi juga apakah ini fakta atau hoax. Karena yang seperti kita udah alamin sendiri lah ya, banyak informasi di mana-mana tentang semua hal, tapi kita sendiri juga nggak tahu sebenarnya beneran atau bohongan. Yang kasihan tuh yang udah nge-share di story Instagram kan, bawaannya udah kebenaran banget nih gue vibe-nya kan. Gue bener, lu salah kocak. Tapi ternyata pas dicek, hoax. Gue pernah lagi. Itu tantangan nyata yang kita hadapin sekarang gitu loh. Ibarat akal kita udah punya gitu kan. Tapi bahannya apa? Nah menurut gue bahannya itu ya fakta-fakta tadi gitu. Fakta-fakta yang emang udah jelas gitu, udah ajib gitu. Nah terus kalau kita udah punya faktanya gitu kan, ini yang menurut gue jadi kegunaan dari pola pikir yang dari tadi udah berkembang gitu dari kita kecil gitu. Sekarang anggaplah gue udah 20-an gitu kan. Gimana sekarang caranya kita itu memproses dan menganalisa setiap fakta itu untuk menjadi sebuah kesimpulan kita sendiri gitu. Internet udah canggih, nggak bakal cukup menurut gua kalau modal informasi lu tuh cuma sebatas video Instagram sama TikTok doang. Selama lu punya keteguhan sama kesabaran mah menurut gua sampai informasi paling sensitif pun tentang satu permasalahan juga bisa aja ketemu. Itu kenapa gua ngelihat internet sebagai senjata perlawanan. Gue bisa secara spesifik nemuin fakta tentang Ben Gurion Kanal, Nakba 1947, antisemitis Abaeban, dan Herzl. Semoga gak kebenet. Gue gak bilang kalau internet bisa ngejawab semuanya, tapi untuk memberikan kesimpulan yang paling akurat, menurut gue kita butuh fakta sebanyak-banyaknya. Gue ngerasa ini jadi tanggung jawab kita gitu, anak muda, buat bisa jadi orang yang kritis terhadap setiap permasalahan. Kebetulan di konteks gue besar di lingkungan yang sensitif terhadap isu Palestina. Jadilah gue lebih sering bahas Palestina. Tapi gue gak ada bedanya sama mereka yang kritis tentang politik di Indonesia atau climate change lah misalnya gitu loh. Sebenarnya keresahan kita itu sama, energi atau semangat kita tuh sebenarnya sama, cuman area-areanya aja yang menurut gue beda-beda. Dari sini gue mau coba share pelajaran atau pemahaman yang gue dapet dari gerakan Al-Quds ini. Karena gue sadar sebenarnya Al-Quds itu bukan cuma tentang demo, orasi atau share story doang. Ada yang lebih dalam dari itu. Di penjajahan Israel terhadap Palestina ini, gue kadang mikir gini, nih negara yang lain pada kemana? Kok nggak ada yang bantu gitu? Bahkan seminimalnya nih, negara Islam yang lain gitu kemana? Tolong jangan anggap bahwa bantuan kain kafannya Arab Saudi itu disebut bantuan ya. Karena bahkan lebih parah lagi tuh ada yang malah kerjasama sama Israel juga gitu. Tapi yang mau gue coba bawa di sini adalah bagaimana sejarah itu terulang lagi. Yang dimana Islam juga pernah ngalamin situasi yang sama. Di zaman cucunya Nabi Muhammad SAW yang dibantai abis-abisan.
72 pasukan cucu Rasul ngelawan 300.000 pasukan khalifah Islam masa itu. Sekitar 50 tahun setelah Nabi wafat. Waktu itu kekhalifahan Islam dipegang sama orang korup yang lu sendiri bisa cek di internet. Khalifah yang bener-bener udah rusak, sama sekali nggak ada Islam-Islamnya nih orang ceritanya. Nah, cucu Rasul yang bener-bener paham dengan Islam ini dipaksa untuk berbaiat ke khalifah ini. Tapi menurut beliau, Islam udah tercemar oleh orang-orang jahat ini, yang pada akhirnya beliau menolak berbaiat ke khalifah ini. Kemudian beliau memutuskan untuk pergi ke kota ini untuk ketemu sama pengikutnya untuk melakukan perlawanan. Tapi di sini yang aneh, mayoritas masyarakat muslim waktu itu nolak untuk ikut beliau. Bahkan beberapa bilang, udah santai aja, yang penting kan kita udah nyaman. Di tengah perjalanan buat datengin pengikutnya, beliau disergap sama pasukan khalifah. Terus diarahin ke suatu ladang. Di sana, beliau dengan 72 pasukan, which is keluarganya sendiri. Ada anaknya, istrinya, pamannya, dan yang lain-lain. Tragedi ini berujung pada para pria dibantai dan dipancung di atas tombak. Perempuan dan anak kecil dirantai, mereka semua diarak-arak ke tengah kota. Pertanyaannya sekarang, kenapa beliau turun untuk memerangi khalifah ini? Ya, kalau menurut gua, mungkin karena memang Islam itu dari awal bukan cuma tentang ritual doang, tapi juga berhubungan dengan urusan-urusan manusia. Dari contoh yang kita udah familiar deh. Dari contoh ini kita dapat dua konsep, hablum minallah sama hablum minannas. Hablum minallah artinya hubungan dengan Tuhan, dan sedangkan kalau hablum minannas itu artinya hubungan dengan manusia. Tindakan cucu Rasul itu akhirnya bisa gua pahami. Dan memang jelas, udah jelasin juga sama Al-Quran gitu. Kalau misalkan kita itu nggak bisa cuma berhenti di ritual dengan Tuhan doang, tapi juga kita harus turun bertindak di alam nyata ini untuk manusia lain juga. Ini juga nyambung kenapa gue sendiri capek-capek turun jalan buat demo. Karena akhirnya gue paham ada hal-hal lain yang ingin coba diajarkan oleh gerakan ini, yang memang juga menjadi konsep fundamental dari ajaran agama Islam. Oke, gue demo, oke gue share awareness, oke gue bikin konten, tapi itu luarnya doang. Dalamnya tuh sebenarnya gue sedang menyuarakan nilai-nilai fundamental ini gitu loh. Dan ini yang gue sebut dimensi batiniah dari Al-Quds. Kesimpulan yang gue ambil, gue nggak bisa lagi lihat Islam itu terpisah dengan urusan manusia. Dan saat kezaliman sedang berlangsung, Islam menugaskan kita untuk menolong mereka yang terzalimi. Bahkan, kalau memang harus kita masuk ke ranah politik. Di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ada kejadian penting yang menurut gue cocok banget gue bawa di sini itu, yaitu saat Rasul pindah dari Mekah ke Madinah. Kenapa penting? Karena di sini Rasul ngebuat yang namanya Piagam Madinah, semacam perjanjian yang dibuat untuk menjaga keharmonisan masyarakatnya yang berasal dari kaum-kaum yang berbeda. Nah, ini beda sama Mekah, kebalikannya malah sama Mekah. Karena ibaratnya di Madinah itu setiap kaum tuh udah siap tempur satu sama lain. Ada suku-suku Arab, ada suku Yahudi, ada juga kaum pagan, rame lah di sana. Gue nggak bakal masuk detailnya ya, kalian bisa cek sendiri di internet. Tapi intisari yang gue pahami dari kejadian ini adalah kalau Rasul itu bukan cuman guru ngaji dan guru sholat doang gitu loh. Tapi lebih dari itu, Rasul juga aktif di ranah politik. Kayak yang tadi, ngebangun satu tatanan masyarakat yang bahkan berbeda-beda, tapi punya arah dan aturan hidup bersama. Oke, gue agak random. Gue mau recall dulu kenapa gue pengen bahas politik di sini. Karena yang pertama tadi kita udah bahas adalah gimana Quran itu bukan cuma urusan dengan Tuhan, tapi juga sama manusia lain. Dan yang kedua itu gimana ceritanya Rasul sendiri sudah merealisasikan politik Islam. Dan yang terakhir, itu gue ngelihat kondisi hari ini gimana kezaliman itu udah merajalela. Jadi menurut gue urgensi politik Islam itu udah gak bisa ditolak lagi. Udah ditekankan sama Al-Quran, udah diajarkan sama Rasul, dan sekarang kita juga udah di kondisi yang mengharuskan kita untuk memerangi kezaliman ini, walaupun memang harus masuk ranah politik. Politik yang gimana? Politik yang gue ambil pelajarannya dari kisah Rasul tadi. Bahwa persatuan itu bisa dibangun terlepas perbedaan kaum, ras, ataupun agama gitu.
Jadi Rasul bukan semerta-merta memaksa mereka menjadi Islam semua gitu untuk menjadi satu tatanan masyarakat yang ideal. Enggak, Rasul lebih dulu ngebangun persatuan masyarakatnya. Pelajaran ini juga gue sempet baca di buku Islam dan Sosialismenya Cokro Aminoto. Beliau juga percaya kalau Islam itu sebenarnya bersifat menghargai kepercayaan orang lain. Tapi ironisnya itu yang persis kejadian di Indonesia hari ini. Bahkan lu bisa lihat gitu gimana ceritanya umat Islam di sini tuh terpecah belah banget lah. Paling gampang pembahasan Sunni versus Syiah di Indonesia. Yang lucu buat gue adalah perbedaan itu tuh sebenarnya cuma masalah identitas doang gitu loh. Bukan masalah nilai gitu. Toh kita sama-sama percaya tauhid, kita juga percaya Rasul, dan kita juga sama-sama percaya dengan kiamat. Tapi semua itu disimplifikasi menjadi masalah identitas doang. Lu kalau udah Syiah, udah kelar, lu salah, lu kafir, udah kelar kita. Di sini gue cuma mau ngasih contoh kondisi perpecahan yang terjadi di Indonesia. Nah, tindakan yang diambil Rasul zaman itu bukannya langsung memerangi mereka yang berbeda, tapi gimana Rasul membangun satu sistem tatanan yang adil sehingga semua orang bisa hidup harmonis dan makmur bersama. Dan di sini lagi-lagi gue setuju sama perkataannya Cokro Aminoto. Beliau bilang bahwa Rasul datang sebagai pemimpin yang menjaga dan mengarahkan masyarakat ini hingga mencapai tujuan Islam yang sebenarnya. Tapi itu zaman Rasul masih ada. Sekarang gimana? Teori modern yang mencoba mengisi kekosongan ini gue temuin di pemikirannya Ruhullah Khomeini. Dia percaya sebelum munculnya Imam Mahdi, manusia yang paham agama Islam dan adil harus memimpin umat Islam ini. Gue gak bakal bahas argumentasi dan tafsirnya beliau, bakal butuh satu video terpisah buat itu ya. Tapi yang gue tangkap dari teori beliau adalah bahwa Islam itu harus turun ke jalan, harus masuk dan ngebangun satu tatanan sosial yang adil. Karena beliau juga percaya bahwa Rasul itu datang bukan hanya untuk ngajarin sholat dan puasa, tapi juga untuk memimpin umatnya. Nah, itu kenapa setelah revolusi Iran, beliau ngebangun sistem kepemerintahan Islam yang dipimpin oleh orang yang paham agama dan adil. Beliaulah yang menjadi pemimpin pertama dari sistem ini, karena beliau dianggap memiliki pemahaman agama yang baik, adil, dan memiliki ilmu politik yang juga baik. Dan makin gue cek sejarahnya, semuanya jadi makin make sense buat gue. Karena ternyata nggak lama setelah revolusi Iran, ada gerakan Al-Quds. Jadi emang sedekat itu gitu loh. Jadi setelah mereka revolusi, mereka langsung mengumandangkan gerakan Al-Quds sedunia ini gitu loh. Gue jadi mulai paham kalau sebenarnya Al-Quds itu bukan cuma tentang perlawanan atau apa gitu loh, tapi juga tentang teriakan persatuan umat Islam yang udah tercerai-berai. Orang bisa setuju atau enggak lah sama cara Iran menerapkannya. Tapi yang menarik buat gue adalah prioritasnya. Bahwa persatuan umat dan pembelaan terhadap yang terzalimi itu menjadi salah satu prioritas paling penting buat mereka. Kita bisa aja terus heboh masalah Islam harus seperti apa dan harus gimana gitu. Tapi kalau kita cuma berhenti di teori doang, tanpa ada usaha untuk mencoba merealisasikan Islam ini gitu, ya buat apa juga? Ini yang jadi pelajaran terbesar gue dari Al-Quds. Karena ternyata dari gue kecil ikut demo, sekarang share awareness atau bikin konten, semua itu bukan cuma ngajarin gue tentang Palestina, tapi ngajarin gue cara ngelihat Islam itu sendiri. Tentang empati, tentang keadilan, tentang pengorbanan, dan mungkin yang paling susah, tentang persatuan. Susah karena gue sendiri bagian dari perpecahan itu gitu loh. Gue tahu rasanya hidup di antara tembok-tembok identitas ini. Bahkan sebelum kita nanya gitu apakah kita punya nilai yang sama. Tapi lo tahu apa yang gampang? Like dan subscribe, tunggu video selanjutnya. Khudahafiz.